Iman sesi 1 kemarin saya menjelaskan tentang bahwa iman adalah kata benda dari kata percaya atau beriman. Ini adalah kata kerja. Ini kata benda. Saya mengilustrasikan ini begini, saudaraku. Ketika ada pribadi Allah Elohim Yahweh dengan manusia yang diciptakan itu, ini Allah, ini manusia. Dulunya hubungan mereka berdua ini adalah benar-benar indah. Dulunya mereka ini benar-benar saling berinteraksi dengan baik. Sampai ada satu pihak ketiga, iblis, yang merusak ini semua. Yang sampai di titik hubungan ini terputus. Paham sampai di sini? Tetapi Allah Elohim Yahweh adalah Allah yang sungguh memiliki kasih dan sangat mengasihi kita. Bahkan di dalam setiap pujian yang kita tahu dulu bahwa kita seperti biji matanya. Oleh sebab itu, bagaimana kita bisa memiliki iman dan kita bisa beriman kalau tidak dimulai dari inisiatif Elohim Yahweh itu? Paham ya sampai di sini ya? Ini minggu lalu nih. Makanya dia memberikan bagaimana supaya manusia yang saya ciptakan ini melihat buktinya bahwa aku, Allah yang hidup, adalah Allah yang mengasihi manusia ini. Didatangkannya putra tunggalnya. Itu bukti pertama. Ini yang minggu lalu belum ikut. Udah gini deh, biar aman ya. Yang fall in love, ya kan dulu kita saling fall in love nih sama Tuhan. Terus kita dibisiki sama setan, si Adam sama Hawa. Kita mulai meragukan cinta Allah. Mosok sih, betul nggak? Akhirnya rusak hubungan kita. Manusia jatuh dalam dosa mendengarkan iblis. Tetapi Elohim Yahweh punya inisiatif. Bagaimana ya hubungan ini kembali dan bagaimana iman ini akan membawa kepada apa? Keselamatan. Gimana caranya manusia kembali memiliki keselamatan? Tetapi di dalam keselamatan ini ada sarana lagi. Harus kembali serupa seperti dia, segambar dan serupa dengan Allah. Harus berkarakter baik. Tidak hanya hidup dia dalam hukum moral, tetapi harus seperti putra tunggalnya, supaya dia sampai ke sini. Tetapi ini semua tidak bisa diraih tanpa memiliki iman dan beriman dengan benar. Nangkap nggak di sini? Kira tuh bingung di sini. Paham ya? Paham ya? Jadi goalnya Allah ini nggak mungkin dapat ini manusia. Tetapi Allah mau bawa manusia kembali memiliki ini. Tetapi sarana untuk memiliki ini, kunci awalnya adalah harus punya iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Elohim Yahweh dan Kristus Yesus. Makanya dia kirimkan Tuhan Yesus di sini. Inisiatif Allah Bapa pertama kali. Oke, berarti untuk dia manusia bisa kembali pertama, saya harus beri sarana dulu. Sarananya apa? Aku kirimkan anakku untuk menebus. Kasih voucher, jebret, dapat. Sarana kedua apa? Nggak bisa dong cuman begitu. Betul nggak? Butuh apa? Firman Tuhan. Makanya dikatakan di dalam, bentar ayatnya, Roma 10 ayat 17. Itulah sebabnya dikatakan bahwa iman datang dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.
dikirimkan Tuhan Yesus, ada firman-Nya. Ini dua paket lengkap plus ini voucher kan. Udah, manusia dengan begini dia menjalani hari-hari hidupnya. Dia buka, dia mulai meresponi, buka. Roh Kudus mulai masuk, bekerja sama dengan firman Tuhan. Lihat bukti bahwa Allah Bapa mengasihi manusia dengan dikirimkan anaknya. Dia tahu sudah ada voucher yang menunggu pasti selamat kalau engkau buka hati. Komplit gak? Paket lengkap gak? Paket lengkap. Nangkap udah di sini? Apa tak ulang lagi? Paham? Paham. Itulah alat untuk kita bisa memiliki iman. Setelah punya iman, baru kita bisa beriman dengan benar. Ketika kita beriman dengan benar, ujung-ujungnya balik ke sini lagi. Dibetulkan karakternya, dikembalikan sesuai dengan rancangan, segambar serupa, terus diajar di sini sampai berkeadaan morfe, berkenan. Titik berkenan, mati sempurna, selamat. Udah, itu alurnya. Nangkep ya? Jadi apakah iman itu? Iman pada hakikatnya adalah penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi di semuanya ini, saudaraku, ketika engkau melihat bukti kasih Tuhan, melihat tuntunan Tuhan, melihat bagaimana Tuhan memberikan anaknya sampai dia mengirimkan Roh Kudus ketika Yesus sudah naik, kita punya iman. Iman berarti apa? Terus dalam hari-hari hidup kita mengikuti maunya Elohim Yahweh saja, sampai kita ditata rapi kembali masuk di dalam keselamatan. Dan kemarin ingat gak ada 3 tipe iman? Ya, saya ajarkan ada 3 tipe iman. Iman yang pertama, ada 3 tipe, saudaraku. Yang pertama adalah iman keyakinan. Saya review sedikit. Iman keyakinan ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman di sini adalah iman yang terjadi karena banyak mujizat. Biasanya iman ini terjadi untuk orang-orang yang memang dengan tujuan Allah untuk menunjukkan siapa Allah Israel. Itu iman keyakinan. Dan banyak di dalam Alkitab kita menemui iman seperti ini. Salah? Tidak salah. Tetapi salah kalau kau sudah mengenal Allah yang hidup, Allah Israel yang benar, kau sudah mengerti lebih dalam, kau hidup dalam perjanjian baru, tetapi kau tetap masih mengejar iman keyakinan. Yang kedua adalah iman persetujuan pikiran. Ini iman yang menyelamatkan? Tidak. Karena iman ini hanya di dalam akali, dan banyak orang gagal dan akhirnya meninggalkan Allah karena mereka berhenti di dalam iman persetujuan pikiran. Mereka kecewa dengan apa yang mereka dapat. Tetapi iman ini tidak salah. Karena begini, saudaraku, persetujuan pikiran memang merupakan langkah awal untuk orang belajar mengenal Tuhan yang benar. Pertama-tama kita berdoa, kita baru mengenal Tuhan, atau baru mulai datang ke gereja, baru mulai belajar. Ada doa kadang sering dijawab loh orang-orang begitu. Bum, kok sembuh ya? Bum, kok ada? Kok bisa? Tetapi terus berjalan, kita mulai dituntun oleh firman Tuhan, Roh Kudus, terus nanti lama-lama enggak. Kita mulai naik kelas persetujuan pikiran, mulai aku imani karena firman Tuhan berkata apa yang terucap itulah yang akan terjadi. Mulai mengucapkan, terus diucapkan. Mungkin pertama-tama ya, tapi lama-kelamaan sudah tidak lagi, saudaraku. Karena engkau dan saya harus masuk ke dalam iman keselamatan. Iman jenis ini, iman yang bertalian dengan keselamatan. Ini iman yang berkualitas. Dan ini adalah iman yang menyelamatkan. Ini adalah iman yang memang boleh dikatakan
nilainya luar biasa sempurna, saudaraku. Karena banyak orang merasa beriman hanya karena percaya Tuhan ada. Tetapi tidak banyak orang yang terkristal dalam hari-hari hidupnya kata beriman dalam hidup mereka. Sehingga iman dan beriman itu menjadi sebuah kalimat di dalam agama yang menua bersama dengan kita tanpa aksi. Coba kita Kristen puluhan tahun, betul nggak, saudaraku? Dari kita lahir jadi orang Kristen, kita sudah kenal yang namanya beriman kepada Tuhan. Tetapi konteksnya beriman kepada Tuhan kita tidak jelas. Maka dari itu, hati yang percaya kepada Allah yang hidup harus dibuktikan dalam perbuatan. Iman atau percaya kita kepada Tuhan yang ada di dalam hati kita harus diaplikasikan secara konkret. Karena iman kalau tidak disempurnakan di dalam perbuatan, itu bukanlah iman. Itu adalah omong kosong, saudaraku. Oke, itu minggu lalu. Sampai di sini paham, saudaraku? Oke, lanjut. Saya tulis begini, aku pasti bisa melewati rasa sakit, pikiran yang rumit, berkelahi dengan ego sendiri, serta banyak rasa sesak yang tidak bisa kuungkap. Tapi aku bisa karena ada Tuhan yang pegang tanganku. Wah, itu tidak gampang, saudaraku. Nulis begitu aja kita bercucuran air mata kepada Tuhan. Aku ngajari iman, aku pun harus praktek iman. Itu tidak gampang, saudaraku. Tetapi indahnya ikut Tuhan begitu. Makanya sehari ini saya mengajarkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Hari ini kita bersyukur, kita diberi contoh. Apa yang harus dipersoalkan di dalam perbuatan kita, yang kita bisa menunjukkan bahwa kita menunjukkan kehidupan iman tersebut. Ibrani 11 ayat 1 berbicara begini tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu Ibrani 11 ayat 1. Konteksnya, saudaraku, dengar baik-baik. Konteksnya di sini adalah mengenai panggilan untuk menemukan kerajaan surga. Yang tidak kita lihat itu kerajaan surga. Jadi, tadi saya sharing, Tuhan, hidup ini berat sekali, susah sekali hidup. Betul. Sesuatu yang dulu isiannya apa, saudaraku? Sesuatu yang tidak kita lihat itu apa? Pertolongan Tuhan, jalan keluar Tuhan, sakit disembuhkan, bisnis dilancarkan, betul nggak? Tetapi tidak, saya ajarkan pada malam hari ini, fokusmu meskipun hidupmu sulit, tetap ini. Meskipun kau merana di dunia ini, saudaraku, fokusmu tetap ini. Jadi Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Lu punya semuanya di dunia ini, mati masuk neraka buat apa, saudaraku? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, kerajaan surga. Kerajaan yang akan datang, yaitu kota yang dirancangkan dan direncanakan, yang dibangun oleh Allah itu sendiri. Jadi sesuatu yang diharapkan yang tidak terlihat buktinya adalah kerajaan surga ini, saudara. Ada satu tokoh yang selalu menjadi pijakan saya melangkah hari-hari hidup, saudaraku, yaitu Abraham. Abraham itu menuruti kehendak Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim demi kerajaan yang dibangun oleh Allah tersebut. Ayatnya di mana? Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Coba tayangkan. Pelan-pelan ya, saudaraku ya.
Yuk kita baca yuk. Ibrani 11 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata begini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 13-16 dikatakan begini. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Saudaraku, kenapa saya pilih Abraham? Abraham adalah bapak orang beriman. Apa istimewanya dari iman Abraham? Penyerahan Abraham kepada Tuhan itu menunjukkan ketaatannya terhadap kehendak Tuhan. Tolong garis bawah ini. Kadang saudaraku, di dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan, untuk kita bisa mencapai, kadang jalan kita berkabut. Tidak jarang kita bertanya kepada Dia, aku melayanimu, aku mengiringmu dengan setia. Mungkin aku memberikan segenap hidupku, kenapa begini Tuhan? Sering nggak Bapak Ibu, saya sering mengalami di titik itu. Maka dari itu saya sangat belajar dari pribadi Abraham. Ketika dia tetap pegang teguh, dia tetap setia. Dia disuruh meninggalkan Ur Kasdim, dia jalan. Dia disuruh menyembelih anak kandungnya, dia pun berikan. Meskipun mungkin hatinya remuk hari itu, mungkin dia bercucuran air mata. Tapi dalam hal ini saudaraku jelas bahwa iman adalah penurutan kehendak Allah. Dan seperti minggu lalu saya katakan, iman seseorang bukan hanya terlihat dari mulut bibirnya, apa yang dia ucapkan, tetapi dikristalkan dari perbuatan hari-hari hidupnya. Amin, saudaraku. Dalam hal ini, saudaraku, kita melihat kualitas iman dari seorang Abraham. Ibrani 12 ayat 3-4 dikatakan begini. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Penulis kitab Ibrani menunjukkan bahwa Tuhan Yesus juga teladan iman yang menuntun imanmu dan imanku sampai kepada kesempurnaan. Sampai di sini paham nggak saudaraku? Sekarang saya tanya, dari Abraham tadi kita sudah tahu, dia memiliki penurutan akan kehendak Allah dengan total. Contohnya apa Pak? Contohnya disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia jalan. Disuruh memberikan Ishak, dia jalan. Sekarang tokoh yang kedua, kita belajar dari yang namanya Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita teladani dari kehidupan Yesus sehingga imanmu dan imanku semakin sempurna? Belajar dari pribadi Yesus.
yang harus diteladani dan dituruti adalah ketaatan tak bersyarat kepada Bapaknya. Iman dari Tuhan Yesus adalah iman yang tidak bersyarat kepada Bapaknya. Bagaimana dengan kau dan saya? Saya menangis, saudaraku. Tadi sebelum berangkat ini pun saya di kamar mandi, saya menangis di hadapan Tuhan. Kadang saya bersyarat sama Tuhan. Benar nggak? Aku udah layanin kau Tuhan. Aku sudah begini, aku sudah begitu. Kenapa kau buat hidupku begini Tuhan? Saya menangis sejadi-jadinya. Saya diingatkan pribadi Yesus. Dia tidak pernah bersyarat mengiring Bapaknya. Kenapa aku bersyarat? Pernah nggak saudaraku kita merefleksikan hidup kita? Katanya kau mau beriman sempurna seperti anakku, tetapi engkau baru ku beri percobaan sedikit, kau sudah menggerutu, kau sudah mulai. Roma 8:28 coba tampilkan. Tadi di kamar mandi saya diingatkan ini saudaraku. Roma 8:28 bisa ditampilkan? Oke. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Segala sesuatu, Stephen, everything. Jangan bargain, jangan transaksional dengan aku. Everything. Dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah itu apa? Ini. Jadi hari ini seberapa ruwetnya hidupmu, saudaraku? Yesus saja ruwet kok. Yesus ruwet enggak? Halo? Kenapa kau enggak mau ruwet? Tetapi di dalam keruwetanmu, imanmu terkristal. Di dalam keruwetanmu, kualitasmu semakin naik. Ini. Kalau kau mengasihi aku, tenang nak, pencobaan yang kuberikan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Tapi kita itu seperti anjing atau kucing yang mau divaksin itu loh. Wes ketok suntik aneh, wah, padahal belum disuntik. Itu nggak saudaraku? Ada masalah di depan kita, kita belum, tidak mungkin kita tidak celaka. Betul nggak? Karena Tuhan sendiri menjanjikan pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Berarti kita baik-baik saja di tangan Tuhan. Tapi kita sudah gembar-gembor, wah, kayak kucing-kucing saya begitu, saudaraku. Dokter hewannya baru shoot gini ya. Wah, lu mau apa tuh? Oh, suntik weh burung kok. Tapi sudah teriak-teriak gila jarum. Jadi saudaraku, kalau kita belajar dari sosok Tuhan Yesus, kita belajar ketaatan yang tidak bersyarat, ketaatan yang sampai mati di kayu salib. Dan itu yang disebut dengan penurutan yang sempurna terhadap kehendak Allah. Itu yang harus kita teladani. Engkau dan saya tidak akan pernah bisa dikembalikan ke rancangan Allah semula kalau engkau tidak meneladani pribadi Yesus ini. Taat sampai seperti apa, Pak? Taat sampai mati. Loh, lah Yesus mati nggak? Kita ya harus sampai mati. Tapi tidak semua orang bisa, saudaraku. Dan saya bicara jujur, tidak mudah. Saya baru mau setengah mati aja wis mati kok. Apalagi mati beneran. Jadi orang yang beriman adalah orang yang bersedia mengikuti jejak Yesus. Sampai di sini Anda butuh ikuti jejak Dia. Turuti saja.
imanmu ngeling, dibantu Roh Kudus, jalan. Oleh sebab itu, saudaraku, objek iman kita pada prinsipnya bukan sejumlah keinginan, bukan sejumlah cita-cita, bukan sejumlah barang atau apa yang kita butuhkan. Allah wis jelas mau mengembalikan kau dan saya kepada rancangan semula supaya kau bisa rohmu kembali kepada Bapa. Karena rohmu diingininya dengan cemburu. Rohmu tidak boleh tertawan dengan roh lain. Rohmu harus kembali kepada Dia. Rohmu harus dimiliki. Bahkan Dia berkata, jangan ada ilah lain di hadapanku. Kalau dalam bahasa Ibraninya, aku akan memalingkan wajahku kalau engkau ada ilah lain di hadapanku. Ngeri loh. Itu bahasa Ibraninya kalau diartiin ya, dia gitu. Aku akan memalingkan wajahku. Berarti jealous, Tuhan itu posesif, saudaraku. Tahu posesif? Engkau diingini dengan cemburu sekali. Berarti setiap gerak-gerik hati pikiran jiwamu meleset sedikit, dia memalingkan wajahnya daripadamu. Hari ini kalau kita berbicara beriman, berarti engkau sedang ditarik Tuhan untuk iman dan beriman. End up-nya, goalnya kerajaan surga, tidak kerajaan dunia. Tak kasih tahu saudaraku, Anda ke gereja semua berdoa, memuji Tuhan, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan, memberikan uangmu, memberikan tenagamu, memberikan semuanya. Endingnya bukan dunia, bukan kesenanganmu. Endingnya ini, jiwamu yang ditarik ke sini. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Aduh, lanjut lagi saudaraku. Pada pribadi Yesus, yang kita percayai bukan saja kuasa Tuhan, tetapi totalitas kepribadiannya, hikmatnya, kebijaksanaannya, rencananya. Kalau kita mempelajari pribadi Yesus, saudaraku, seharusnya kau kagum loh. Satu pribadi Yesus saja dulu, itu mengagumkan. Kenapa? Loh saudaraku, dalam 24 jam saja dari pagi sampai malam ini, akeh melesetnya pakai bener ya? Iya. Tapi dia bisa sempurna. Seperti 24-25 kemarin sudah saya ajarkan kemanusiaan Yesus, betul nggak? Sama, nggak ada beda sama kita. Tetapi dia bisa berjuang. Kenapa? Kembalinya itu, dia punya penurutan total yang sempurna kepada kehendak Allah. Dia hidup fokusnya untuk kepentingan kerajaan surga. Hidupnya mempresentasikan dia adalah warga kerajaan surga. Kualitasnya kerajaan surga. Bahkan dia berkata apa? Dia berasal dari atas. Makanya kita semua diajak berpikirlah tentang hal-hal di atas. Orang mikir hal-hal di dunia. Gimana punya Alphard, gimana punya rumah, gimana punya apa. Iman dikemas untuk hal-hal yang receh, yang akan yang akan dimakan oleh rayap dan semuanya, dan karat. Dan tidak Anda pahami, hari-hari kita bergulir jadi Kristen duniawi. Akhirnya engkau tidak pernah memiliki keinginan seperti Yesus itu, untuk masuk dalam kerajaan surga atau berjuang untuk menemukan kerajaan surga. Akhirnya ambisimu dan ambisiku drive untuk hal-hal dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman merupakan penyerahan diri sepenuh kepada seluruh kehendak Tuhan dengan mutlak. Pisteu, menyerahkan diri secara tetap, konsisten, teguh, permanen kepada sesuatu atau kepada seseorang tanpa terusik lagi. Jadi mempercayai Tuhan itu memang harus permanen. Meskipun hari-hari hidupmu begini, saudaraku. Duarmu munggah sini, duarmu. Betul gak?
naik dikit, duer lagi. Tetapi engkau tetap berkata apa? Aku tetap menyerahkan diri sepenuh kepada seluruh kehendak-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu, seseorang tidak akan dapat meningkatkan kualitas imannya kepada Tuhan kecuali dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bagaimana dia bisa bertumbuh? Dari firman-Nya, supaya engkau bisa mengerti hakikat Tuhan. Dari firman-Nya engkau bisa mengerti hikmat Tuhan. Dari firman-Nya engkau bisa mengerti kebijaksanaan Tuhan. Dari firman-Nya engkau bisa mengerti rencana-rencananya. Karena beriman kepada Tuhan tidaklah berdasarkan atas apa yang telah Allah kerjakan menurut selera kita. Dengar baik-baik. Beriman kepada Tuhan tidaklah berdasarkan apa yang telah Allah kerjakan menurut selera kita, dengan imajinasi liar kita. Bukan imajinasimu, tapi ketetapan Tuhan iman itu. Jadi jangan sampai Anda punya konsep beriman untuk ngatur Tuhan, ditambah-tambah dengan doa puasa. Kau pikir dengan kau perut lapar Tuhan kasihan sama dirimu? Ayo, doa puasa buat apa? Ayo, koyo anakku yang tuh nek ngabuk nggak mau makan, karepmu rak makan motong-motongmu. Tapi kita sekarang begitu. Kristen sekarang menggunakan doa puasa untuk demo sama Tuhan, merintah. Dikolab dengan beriman yang salah, dikolab dengan tujuan yang salah, bukan kerajaan surga. Runyam nggak Kristen hari ini? Runyam. Loh, Abraham itu belum ada loh. Belum ada Roh Kudus yang menuntun. Dia belum orang yang terpilih loh. Kita punya sarana semuanya, seharusnya kualitas kita more dari orang-orang perjanjian lama. Tapi kita nggak mau untuk berjuang di situ. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percaya kepada pribadi Allah berarti percaya kepada apa yang diajarkan Alkitab mengenai Allah. Amin. Ulang sekali lagi. Percaya kepada pribadi Allah berarti, artinya begini. Percaya kepada pribadi Allah atau artinya begini. Beriman kepada pribadi Allah berarti percaya kepada apa yang diajarkan Alkitab mengenai Allah. Makanya saudaraku, ajaran yang diterima orang percaya harus Injil yang murni, bukan Injil lain. Harus Yesus yang benar, bukan Yesus yang lain. Karena kalau tidak, Anda akan tercemar. Bahkan di dalam 2 Korintus 11 ayat 2-3 dikatakan begini, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu dengan satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Hati-hati saudaraku, kau baru bisa beriman itu gandul kalau ada sesuatu yang masih kau simpan. Percaya, hatimu masih gandul sama itu. Paham nggak? Paham nggak? Ada kesukaan lain, kau masih pegang itu. Bahkan istrimu, suamimu, anak-anakmu, menantumu, itu bisa jadi pegangan lain. Kalau engkau beriman sama Tuhan total 100%, tidak boleh ada tempat untuk pasanganmu, tidak boleh ada tempat untuk hartamu, tidak boleh ada tempat untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Baru engkau bisa menuju ke sini. Kalau nggak bisa, saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga begitu. Total habis, sampai nyawa terakhir habis. Apalagi dengan hari-hari hidup kau dihajar dengan beratnya hidup. Sampai lagu itu apa? Walau ku tersudut sendiri tanpa nama. Tahu lagu itu? Terus lagunya apa? Di bawah genangan lumpur tanpa arti, Tuhan aku percaya, walaupun kering segalanya.
ayatnya? Tuhan aku percaya. Katanya apa? Yesus Engkau tetap setia. Yesus Engkau tetap setia artinya apa? Aku tetap mengiring Engkau Yesus. Ini yang sedang saya lakukan, saudaraku. Kering. Apa? Tetapi Tuhan menitipkan begini, apapun problematika hidupmu hari ini, saudaraku, itu adalah alat untuk engkau berprogres imanmu. Karena banyak orang Kristen yang puas dengan imannya hari ini. Mereka bergereja, mereka melayani, dan that's it, hanya begitu. Orang-orang yang tidak mau berjuang itu seperti orang-orang yang digambarkan dalam Alkitab sebagai pelari yang tidak tahu garis akhirnya. Seperti petinju yang memukul angin. Dia nggak tahu sasaran hidupnya. Perjalanan iman kekristenan adalah perjalanan iman, saudaraku. Perjalanan hidup kekristenan adalah perjalanan iman. Kalau engkau berhenti untuk berjuang, untuk bertumbuh, mengikuti iman yang diteladankan Yesus, maka engkau pun tidak akan pernah bisa sampai memuaskan atau memanjakan perasaan Bapa di surga. Dan kalau engkau berhenti berprogres, berjuang untuk berkualitas lebih lagi imanmu, maka engkau berhenti beriman dengan benar. Nangkap nggak sampai di sini? Nangkap nggak, saudaraku? Perjalanan hidup kekristenan kita adalah perjalanan untuk mewujudkan apa yang diajarkan Alkitab, saudaraku. Mewujudkan apa yang diajarkan Alkitab. Jadi kita mulai mengerti mengapa Yesus berkata begini. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku, dalam Lukas 14 ayat 33. Saya ulang sekali lagi. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Abraham jadi sahabat Tuhan. Dia melepaskan segala miliknya. Dia mempertaruhkan segala hidupnya. Dia menerima panggilan untuk berjalan dengan Tuhan. Maka dia diakui sebagai sahabat Tuhan. Yesus sampai dikatakan oleh Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Karena dia berani meninggalkan segalanya untuk menyenangkan perasaan Bapaknya. Mungkin hari itu, saudaraku, orang-orang seperti itu dikatakan di zamannya orang-orang konyol, orang-orang yang bodoh. Tetapi ribuan tahun kemudian kita bisa menemukan betapa beruntungnya orang-orang itu ketika mereka bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini kasih karunia Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sudah membuka peluang bagi engkau dan saya untuk menemukan kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa, saudaraku. Dengan beriman yang benar kepada Tuhan. Iman bukan fantasi. Iman adalah sesuatu yang harus kau perjuangkan. Seperti anaknya berjuang. Kau ikuti teladan dari Yesus itu, supaya engkau dan saya disempurnakan melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus, melalui pengalaman hidup hari-hari, sampai di titik kita berkenan di hadapan Bapa dan kita bisa memasuki kerajaan surga. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Amin. Siapa yang mau beriman kepada Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Berjuanglah, berikan tepuk tangan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.